Selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Mari kita lihat melalui ibadah online ini kita merayakan ibadah di tempat kita masing-masing. Meskipun dalam kondisi demikian, marilah tetap memuji Tuhan dengan takut akan Dia dan tetap berdoa mengandalkan Dia. Kita berdoa dalam rumah kita masing-masing. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan di minggu keluarga ini tertulis dari Yohanes 12 ayat 12 sampai 19. Ada baiknya kita baca di tengah-tengah rumah kita masing-masing secara bergantian. Kita baca bergantian, Bapak, Ibu, dan anak. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, di sini mari kita lihat bahwa di minggu ini adalah Minggu Palmarum, di mana sebelum kita memperingati hari Jumat Agung, masa-masa penderitaan, masa Yesus disalibkan, di sini kita mengingat kembali hari raya Pondok Daun, bagaimana bangsa Israel keluar dari Mesir. Allah menyelamatkan, Allah membebaskan mereka. Inilah sukacita mereka mengingat akan hal itu. Oleh karena itu Minggu Palmarum berasal dari kata Palma, yaitu sukacita yang digambarkan mereka pada masa hari raya Pondok Daun. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, di sini kita melihat bahwa Yesus memasuki kota Yerusalem. Orang-orang secara spontan menyambutnya karena mereka telah mendengar banyak yang telah dikerjakan oleh Yesus. Bagaimana pelayanan Yesus? Dia banyak telah melakukan mujizat-mujizat di tengah-tengah kehidupan pada saat itu. Banyak menyembuhkan orang-orang sakit. Banyak yang terjadi yang telah dikaryakan oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Karena itu banyak orang berbondong-bondong mengikut Dia, ingin mengetahui, ingin melihat keberadaannya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, oleh karena itu secara spontan orang menyambut Dia dengan memberikan jalan bagi Dia. Dia disambut seperti raja. Ada yang memberikan yaitu mare-mare. Ada yang memberikan bajunya untuk Yesus jalan ke sana. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, dalam nama Yesus Kristus, Dia seperti pejabat yang tinggi, seperti seorang yang mempunyai kuasa yang hebat di tengah-tengah kehidupan saat itu. Disinilah kita lihat Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, mereka bersorak-sorak, bahkan disebut di sini Hosianna. Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan di ayat 12. Disinilah kita lihat
Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kata Hosianna berarti selamatkanlah kami. Hasima roham paluama hami. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, mereka sangat bersuka cita supaya Yesus menyelamatkan, membebaskan mereka dari semua segala macam penderitaan itu. Itu sebabnya mari di masa pandemi virus corona ini kita ucapkan Hosianna, Hosianna kepada Yesus Kristus, agar Dia dengan cepat menyelamatkan, membebaskan kita dari semua segala macam ragam virus corona ini. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, mari suarakan, sambutlah Rajamu, supaya Yesus datang melakukan mukjizatnya di tengah-tengah krisis pada saat ini yang kita hadapi. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, sangat hebat dampaknya dari pandemi virus corona ini. Begitu hebatnya sampai gereja beberapa minggu atau beberapa bulan ini akan tutup. Demikian juga dengan situasi sosial kita yang tidak bisa berhubungan secara langsung, physical distancing, semua kegiatan-kegiatan ditutup, semua acara-acara perkumpulan ditutup, bahkan sangat berpengaruh kepada perekonomian di tengah-tengah kehidupan kita. Oleh karena itu banyak gereja menjalankan diakoni sosial untuk membantu warga-warga gereja yang memang sangat membutuhkan, karena mereka sangat terhimpit bagian perekonomian. Demikian juga banyak sekali dampaknya yang bisa kita rasakan di tengah-tengah kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, oleh karena itu firman Tuhan ini, topik yang pertama melalui firman ini, agar Tuhan mengizinkan kuasa-Nya, agar Tuhan datang mendengar seruan kita, Hosianna. Mari sambut kedatangan Tuhan di dalam hidup kita. Itu hal yang pertama sekali yang perlu kita lihat di ayat 13. Sambutlah Dia di dalam kehidupan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, disinilah yang perlu kita lihat. Mari kita buka hati untuk Yesus. Di tengah-tengah kehidupan kita menjalani, pernahkah Anda frustasi? Pernahkah Anda menyesal? Pernahkah sampai kepala panas? Bahkan di dalam bahasa Batak dikatakan panas utuk-utuk mamikiri akan masalah. Atau mungkin kita bingung, atau ngasairana oto-oto karena banyak pergumulan dan tantangan.
Di situ mungkin kita selalu mengandalkan pikiran, kekuatan, kepintaran, dan bahkan meminta pertolongan dari dunia ini, meminta pertolongan dari teman. Akhirnya kita menjadi bingung, berhenti, tidak tahu mau apa, tidak terucapkan dengan kata-kata, dan semua itu tidak bisa kembali ke belakang. Karena itu Bapak Ibu perlu kita untuk membuka hati untuk Tuhan, menyediakan tempat bagi Yesus, membiarkan diri kita dimasuki, dipimpin, dikelola supaya menghasilkan buah yang baik. Hosiana, datanglah Rajamu, datanglah Engkau Tuhan ke dalam hati kami, mengajari, membimbing, memimpin kami, agar kami memperoleh hasil. Bapak Ibu, sediakan tempat bagi Yesus. Demikian kita menghadapi situasi-situasi ini. Mari kita buka hati dan pikiran kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, disinilah juga kita diingatkan, meskipun dengan virus corona ini dikatakan physical distancing, ya, jaga jarak, tetapi jangan jaga jarak kepada Tuhan. Tetaplah berdoa, buka hati untuk Dia. Jangan lupa untuk memuji Dia, untuk bersyukur kepada Dia. Yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagaimana firman Tuhan ini mengajak kita untuk menahan keinginan daging kita. Disinilah kita ingin diajak untuk menahan keinginan daging. Jangan kita memikirkan diri sendiri untuk terkenal, untuk dinomorsatukan, ingin dikatakan yang terbaik, sama seperti di medsos. Kita ingin menunjukkan kita yang paling baik, sehingga kita memoles diri kita seolah tidak punya kesalahan apa-apa, seolah tanpa ada kesalahan, tanpa ada kekurangan. Jangan banyak bermain-main, jangan terlalu cuek dan inginnya untuk instan. Apalagi yang akan datang adalah Raja dari segala raja, yaitu Tuhan. Mari menahan diri di tengah-tengah gereja. Mari kita sambut Raja dengan hormat dan takut akan Dia. Jangan mengutamakan keinginan daging, ego kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu, supaya Tuhan dipermuliakan dimanapun kita berada. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, karena itu melalui firman ini juga kita diingatkan untuk hidup damai dan peduli akan sesama. Inilah yang ingin ditunjukkan oleh ayat 14. Di sana dikatakan bahwa Yesus menemukan seekor keledai. Mengapa Yesus memakai seekor keledai yang lemah, yang tidak berdaya? Disinilah Yesus sebagai Raja datang kepada orang-orang yang butuh, yang lemah, yang meminta pertolongan.
yang datang bersandar kepadanya, menyerahkan seluruh hidupnya. Inilah simbol daripada keledai kerendahan hati. Karena itu Bapak Ibu, ketika kita membuka hati kita dan ketika kita menghilangkan segala keinginan-keinginan daging, maka dengan rendah hati kita datang sehingga Yesus memulihkan, menguatkan, dan Yesus menunjukkan solidaritas kepeduliannya kepada kita. Bapak Ibu, Yesus turut merasakan kejadian pada saat ini. Yesus melihat semua kejadian dan Dia tahu apa penderitaan dan pergumulan kita. Tetapi Dia sudah mengalahkan semuanya. Karena itu mari kita merenung untuk mengikut Yesus yang membawa damai, membawa kenyamanan, ketenangan, dan mari belajar untuk rendah hati, tidak sombong. Kalau bahasa Batak dikatakan dang di pabur nang burna. Dia tidak congkak, tidak menunjukkan kehebatan, kepintarannya, kebolehan, tapi dia dengan rendah hati supaya Tuhan dipermuliakan di tengah-tengah kehidupan kita. Bapak Ibu, demikian juga dikatakan jangan takut. Ini adalah support dan semangat untuk mengingatkan kita semua, karena mereka pada saat itu dalam jajahan Romawi. Bapak Ibu, tentu dikatakan dalam bahasa Tokka domulu didok tidak takut. Tentu semua orang ada rasa takut, khawatir, ganggu roh dalam menghadapi setiap pergumulan. Tetapi di sini dikatakan bagaimana firman Tuhan ini untuk memberi semangat. Tetap mengandalkan Tuhan, tetap berkeyakinan bahwa semua akan berlalu. Demikian virus corona ini supaya cepat berlalu. Karena itu tetap bersemangat di dalam Tuhan Yesus. Bapak Ibu saudara-saudari, demikian juga di dalam perikop ini mari kita belajar mengerti rencana Tuhan. Di ayat yang ke-16, di sini murid-murid bingung pada mulanya, tetapi setelah Yesus dipermuliakan, maka mereka merasakan. Inilah yang mereka ketahui tentang Yesus, bahwa jalan Tuhan, rencana Tuhan setinggi langit dari bumi. Demikianlah pikiran kita. Dan marilah kita yakin dan percaya Bapak Ibu, di balik semua wabah atau pandemi virus corona ini ada rencana Tuhan, ada rancangan Tuhan yang indah bagi kita di tengah-tengah kehidupan kita. Kiranya Tuhan menguatkan, Tuhan juga mengingatkan kita akan segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, itu sebabnya pengkhotbah mengatakan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka
Tapi manusia tidak menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Pengkhotbah 3 ayat 11. Kiranya Tuhan menguatkan kita, Tuhan menyelamatkan kita dari segala wabah ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.